Ya, kembali lagi di obrolan Karibosi pemirsa, masih terkait tema kami tadi bahwa Pemkot Makassar akan melakukan penataan. Saya kembali ke Pak Ridha Rasyid ini terkait bahwa bagaimana pemerintah kota ini akan melakukan penataan besar-besaran Pak, sampai di tingkat eselon 4 tadi mengatakan. Lantas untuk bagaimana skema yang diusulkan ke Kemendagri ini sudah sampai di mana pengurusan dari rekomendasi dari Kemendagri yang telah masuk? Jadi penataan ini dimaksudkan dua hal. Yang pertama mengisi jabatan-jabatan yang lowong. Ya, yang kedua tentu menempatkan orang pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Ya, jadi penataan itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah lama tidak ada jabatannya, tetapi dia punya kompetensi yang cukup, itu boleh diberikan jabatan. Tetapi bagi mereka yang sudah lama non-job, itu tidak boleh ada promosi. Jadi misalnya, si A ini adalah administrator. Ya, maka ketika dia dikembalikan pada jabatan itu, harus jabatan administrator juga. Iya. Jadi kalau misalnya dia adalah kepala bidang, maka dia harus kepala bidang juga, tidak boleh promosi. Jadi tidak boleh dia jadi sekretaris. Itu karena dia sudah pernah non-job. Kalau di dalam manajemen ASN seperti itu diatur. Ya, di dalam pasal 190 sampai 198 itu diatur sedemikian rupa. Tadi disinggung bahwa mutasi hanya dapat dilakukan minimal 2 tahun. Jadi seseorang yang ada dalam jabatan itu 2 tahun harus ada di dalam situ. Kecuali kalau ada kesalahan yang dia buat atau dianggap dia tidak cakap pada jabatannya, maka dia boleh diberhentikan sebelum 2 tahun. Maksimalnya 5 tahun. Jadi kalau ada misalnya kepala dinas sampai sudah sekian tahun dalam jabatan itu, mau atau tidak, itu harus dimutasi ke tempat lain. Tidak boleh di situ. Karena di situ dikatakan maksimal 5 tahun. Karena orang akan jenuh. Bawahannya lihat jenuh, atasannya juga melihat bawahan jenuh. Karena itu saja tiap hari yang dia ada penyegaran. Baik, kita tahan dulu Pak, kita ada penelpon dari Bapak Deng Rama. Halo, assalamualaikum dan selamat malam Bapak Deng Rama. Iya, waalaikumsalam. Iya, di mana Pak? Di Makassar. Oh ya, di Makassar. Iya, silakan langsung saja Pak Deng Rama. Iya, terima kasih nih. Selamat malam Pak Wali. Jadi kita sebenarnya sangat positif perbincangan malam ini karena kebetulan saya melihat di salah satu SKPD yang ada di pemerintah Kota Makassar itu, tepatnya di Spenda dalam hal ini, saya kira banyak para pejabat tidak mengerti tentang apa yang dia kerjakan di sana. Contoh kecil Pak Wali, contoh kecil ya Pak Wali, contoh kecil. Saya kebetulan kuasa hukum, saya pengacara. Aturannya untuk menerbit PBB itu kita kan harus memiliki spot dari kelurahan. Setelah kita dapat spot itu, kita mengajukan ke Dispenda untuk terbitkan PBB-nya. Betul Pak ya? Seperti itu aturannya. Tapi kenapa salah satu oknum kepala UPTD di tanah, saya sebutkan namanya di sini atas nama Panto. Pak. Nah, dia selalu mengeluarkan statement yang tidak jelas. BPN telah mengakui bahwa lahan tersebut itu tidak bermasalah. Nah, Lurah juga telah mengeluarkan stok untuk menerbitkan PW. Kenapa stok orang ini ditunda-tunda sampai sekarang sudah berapa tahun, Pak? Dan yang selanjutnya saya mau tanyakan, apakah Dispenda di sini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan status quo? Itu yang setahu saya Pak, dalam aturan yang berhak itu mengeluarkan adalah BPN. Kalaupun itu sudah memiliki ketetapan hukum tetap. Sedangkan ini kita tidak tahu ada apa. Tolong
tolong kami hanya minta dikonfrontir kalau memang ada yang mengklaim bahwasanya itu adalah lahannya. Oke, ya terima kasih Pak Deng Rama telah bergabung bersama kami terkait tadi Pak Deng Rama melihat bagaimana kinerja salah satu dari SKPD. Saya mohon maaf karena ini kita bicara tentang penataan kepegawaian. Nanti kita akan kerjasama dengan Celebes TV buat tanya jawab tentang pelayanan publik. Betul Pak. Jadi saya jawab sedikit saja. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, itu disebutkan bahwa status tanah, setelah ingkrah kalau misalnya dia ada sengketa, itu disahkan oleh BPN. Jadi BPN bukan Dispenda. Dispenda tidak bisa mengklaim satu legal formal suatu tanah itu karena dia hanya mengurusi pajaknya. Tidak ada kaitannya dengan alas haknya. Alas hak, betul. Kalau mengumpulkan data, tetapi legal formal untuk alas hak itu oleh BPN. Tapi nanti kita jawab itu lain kali. Makasih banyak dengan partisipasinya. Kita kembali lagi Pak. ke persoalan kita menyangkut masalah kepegawaian tadi. Jadi tidak boleh ada pejabat yang terlalu lama. Di dalam satu jabatan. Itu yang dimaksud dengan penataan. Betul. Jadi kita mengharapkan bahwa penataan kepegawaian ke depan yang insya Allah akan kita laksanakan tahun ini, itu lebih mencerminkan kepada kompetensi seseorang. Kompetensi, kemudian integritasnya seperti apa, dedikasinya seperti apa, loyalitasnya seperti apa, itu yang menjadi ukuran yang terlihat di dalam kinerja. Karena kita sudah menggunakan selain budget performance, kita punya APBD sudah ukurannya kinerja, juga bagi ASN-nya. Jadi kita mesti melihat bahwa apakah latar belakang pendidikannya dengan jabatan yang disandangnya itu ada relevansinya, ada korelasinya. Nah kalau tidak ada, itu mesti dicarikan tempat lain. Karena harus uraian tugas dan latar belakang pendidikan maupun tugas pokok dan fungsi yang pada jabatan itu harus sesuai. Kapan tidak sesuai harus dicarikan supaya dia sama dengan itu. Kita tahan dulu Pak, kita ada penelpon lagi dari Bapak Wawan di Makassar. Halo, assalamualaikum dan selamat malam Bapak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan langsung saja Pak, singkat Pak Wawan. Saya singkat bahwa apa yang disampaikan Pak Frida tadi itu sudah ideal sekali dan saya angkat topik dan ini mungkin bisa membenahi kinerja kami di kantor. Karena jujur saja ada di kantor kami itu ada golongan yang 4A, kepala seksinya 3C. Waduh. Ini kan tidak masuk akal ini. Itu kemudian di kelurahan juga ada kepala seksinya 3D, kemudian lurahnya 3C, tidak masuk akal juga. Siapa yang mau tanda tangan sebentar surat semuanya. Kemudian ini, saya sepakat dengan pengamat juga tadi, itu tidak ada lagi titipan dan saya kira Pak PJ sekarang tidak ada beban politik beliau. Tidak ada beban politik. Jadi kalau titipan saya hakul yakin sama beliau, apalagi Pak Rida ini memang dulu seandainya pemerintah dulu mau memakai beliau. Semoga terus dipakai Pak. Kemudian terakhir titipan senior saya Pak Rida. Kalau bisa ini di luar sedikit tapi titipan. Kalau bisa juga selain PNE ASN-nya, kami juga mau titip ini tenaga honorer. Kalau bisa tak tolong teman adik-adik di ini bisa disejahterakan. Kalau bisa dikembalikan jatah jumlah honorer itu ke tahun 2015. Itu sekitar 3.000 lebih. Sekarang sudah 8.400. Betul. Bombastiknya itu 16, 17, 18. 2016 sampai 2018 itu bombastik hampir 6.000 perekrutan tenaga honorer yang tidak jelas. Jadi saya cuma pikir saja itu Pak Arida senior saya. Saya sangka lihat Bapak malam ini. Saya titip untuk Pak JS supaya ada realisasi tenaga honorer dikembalikan di jumlah yang 2015. Dan saya kira itu. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Kayaknya malam ini banyak ASN yang nelpon bagaimana memberikan informasi langsung bagaimana terjadi di lapangan. Yang terakhir dulu.
Jadi Pak pejabat wali kota itu melakukan moratorium, tidak ada yang namanya pengangkatan tenaga honorer. Nah. Dan ini akan secara alamiah akan kita selesaikan karena akan habis dengan sendirinya. Karena di dalam undang-undang ASN itu hanya dikenal dua pegawai. PNS dan P3K. Selain itu tidak ada. Nah, mereka yang masuk tenaga honorer sekarang itu secara bertahap akan mengikuti seleksi P3K. Ya, tahun lalu kita sudah lakukan, kemudian sampai mereka bisa selesai. Jadi siapa yang mampu itu yang akan menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja. Jadi tenaga honorer itu akan habis dengan sendirinya, karena kapan mereka tidak lulus seleksi berarti tidak ada wadahnya. Karena itu sebenarnya kalau saya mau jujur sampaikan, tenaga kontrak itu sudah dihentikan sejak tahun 2007. Ada surat edaran dari Kemenpan dan BKN untuk menghentikan, tapi tidak ada daerah di Indonesia yang patuh dengan itu. Kenapa? Karena setiap pilkada masukkan lagi, mau pilkada masukkan lagi. Dan itu tidak memang jumlahnya. Tadi sudah disebutkan sudah 8.000-an. Yang tadinya itu hanya 3.000, 4.000. Jadi luar biasa. Dan itu menjadi beban APBE. Tapi kita butuhkan tenaga. Terus terang aja, itu tenaga honorer itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Karena mereka memang punya kualifikasi bagus. Meskipun ada yang biasa-biasa saja. Tetapi tentu yang biasa-biasa saja kita manfaatkan di sektor lain, kan, di bidang lain. Jadi honorer ini harus bisa berkompetensi juga untuk bisa masuk di P3K. Makanya kita harapkan nanti semua bisa masuk di P3K-nya. Sehingga penghasilannya juga jauh lebih bagus dibanding dengan yang ada. Nah, kemudian penataan ini akan menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan pangkat dan golongannya. Jadi semua yang terjadi. Saya tadi sebelum saya ke sini saya mendapatkan telepon dari seorang ibu, dia pegawai kelurahan. Dia sudah golongan 3C. Tidak bisa 3D. Dia tidak bisa naik pangkat lagi karena luarnya 3C. Itu yang tidak boleh. Jadi ini semua yang masuk dalam kategori penataan. Kita akan melihat nanti jabatan-jabatan mana yang bawahnya itu jauh lebih tinggi pangkatnya dibanding dengan atasannya. Sehingga itu yang akan diselesaikan nanti. Jadi tidak hanya pada pejabatnya, penataan itu tidak berakhir pada jabatan saja, tetapi proses menuju jabatan itu yang kita akan benahi. Ini akan semoga bisa berjalan dengan profesional pastinya Pak ya, untuk kapabilitasnya dan juga bagaimana penataan atau restrukturisasi SDM sesuai dengan golongannya tadi. Saya ke Pak Mas Riyadi Patu, ini kita lihat bahwa tadi banyak juga curhatan dari ASN yang masuk, lantas melihat bagaimana mungkin bisa mempertahankan kompetensi, integritas dan loyalitas terhadap ASN yang akan diangkat, akan ditata. Dan kita lihat juga bahwa baik itu perpindahan pemerintahan juga terkadang juga ada rotasi yang lain juga. Nah, kira-kira menurut Anda Pak, untuk bagaimana tegasnya untuk menetapkan ASN atau SDM yang sesuai dengan kapabilitasnya sehingga tidak ada lagi rotasi-rotasi yang maksud kami tidak sesuai dengan kapabilitasnya seperti itu. Tadi ada pernyataan pejabat wali kota yang menarik bagi saya bahwa ini akan dilakukan lelang terbuka ya untuk pejabat tinggi Pratama itu ya. Jadi begini, setiap jabatan itu kan sesungguhnya sudah ada profilnya, ya. Ini job ini, profilnya ini. Tinggal dicarikan ini SDM-nya yang cocok dengan profil ini, ya tinggal kasih connect. Nah, itu yang cocok. Jadi jangan orangnya baru dicariin job. Nah, itu terbalik. Oke, Pak. Itu terbalik. Jadi jobnya sudah ada, baru cari orang profilnya yang cocok, sehingga connect itu antara colokannya dengan apalagi namanya orangnya gitu ya. Jadi kemudian begini, sebenarnya yang pertama memang dalam ASN ini kan memang pakem aturannya begitu ketat. Bayangkan yang ngurus ini bukan hanya pemerintah daerah, banyak yang terkait. Ada Kemenpan RB, ada BKN, ada Kemendagri, ada KASN. Jadi saking ribetnya itu, masa bisa tidak tertata dengan bagus? Oleh karenanya memang kita membutuhkan apalagi namanya ya prototipe ya. Jadi itu tadi semua
kepala daerah yang terpilih melalui proses politik. Iya. Tidak ada yang mengindahkan aturan itu. Oke. Nah, mudah-mudahan pejabat wali kota ini kita berharap karena tidak melalui proses itu, ya betul-betul bisa menjalankan itu secara profesional. Dan pasti bisa mempertahankan sesuai SDM yang capable dengan di bidangnya masing-masing, kan Pak, begini, sesungguhnya begini, tidak ada orang yang tidak tepat ketika diberikan pekerjaan yang tepat. Pekerjaan yang tepat. Nah, itu yang paling penting sesuai jabatan profesionalnya. Kita tahan dulu Pak, kita ada penelpon lagi bersama Pak Ali di Makassar. Ya, halo, assalamualaikum Pak Ali. Langsung saja Pak, singkat Pak Ali. Halo. Ya, halo Pak Ali. Oke, terputus. Iya, mungkin sebelum closing Pak ke Pak. Ya, saya ingin Rida kembali menjelaskan bahwa di dalam seleksi itu akan dilakukan oleh tim yang sesuai dengan undang-undang ASN. Siapa itu? Yang pertama akan terlibat di dalamnya lembaga administrasi negara. Karena LAN itu adalah pembina kepegawaian. Ya, jadi pembina kepegawaian dari sisi pendidikannya itu melalui LAN. Jadi tim seleksi itu salah satu anggotanya LAN, bukan perguruan tinggi. Ya, kalau dilakukan perguruan tinggi yang tidak mengerti soal pemerintahan, tidak mengerti soal kepegawaian, itulah yang kita dapati kemarin. Jadi harus lembaga administrasi negara. Ya, kemudian ada orang yang memang punya keahlian yang bagus, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, selain dari pejabat pemerintah. Ya, jadi ada keragaman ya di dalam keahlian yang ada di dalam tim. Jadi bukan seperti masuk misalnya di satu kampus lalu di bukan. Ya, jadi tim seleksi ini kita ingin kembalikan sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan. Itu satu. Kemudian yang kedua, hasilnya ya oleh pembina kepegawaian akan dipilih secara objektif dan sangat sedikit pertimbangan subjektifnya. Betul. Jadi harus mendominasi adalah pertimbangan objektif berdasarkan hasil akademiknya. Ya, pertimbangan subjektifnya itu hanya dilihat loyalitasnya, hanya dilihat integritasnya. Ya, tetapi objektifnya itu adalah akademiknya. Bagaimana kemampuan seseorang ini, bagaimana penguasaan terhadap bidang tugasnya. Itu yang lebih diutamakan. Oleh karenanya di dalam satu metode nanti, salah satu metode yang akan diterapkan adalah pemberian waktu untuk mereka menyusun semacam pokok-pokok pikiran apa yang akan dibuat. Jadi bukan visi, bukan misi, bukan. Pokok-pokok pikiran apa yang dia akan lakukan sesuai dengan tupoksinya bidang atau OPD yang dia pilih. Pasti kita akan mencari bagaimana SDM yang lebih unggul dengan objektif, Pak. Ya, kita break dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Obrolan Karebosi.